Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di malam hari ini di ngaji filsafat. Shalawat dan salam senantiasa tergantungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang untuk para santri ngaji yang baru pertama mengikuti ngaji atau yang sudah lama mengikuti ngaji. Malam hari ini kita ngaji filsafat merupakan edisi yang ke-394 dari pertama kita mulai di tahun 2013. Langsung saja mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai lagi ngaji filsafat. Untuk malam hari ini kita masih melanjutkan tema filsafat pendidikan anak. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang seorang tokoh filosof pendidikan anak, Ibu Maria Montessori. Kemudian minggu lalu kita juga sudah belajar dari Rabindranath Tagore. Malam hari ini kita masuk ke filsafat pendidikan anak Islam. Kita bertemu beliau Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Beliau ini ulama, faqih, filosof, ahli pendidikan. Beliau masyhur memang di bidang pendidikan anak. Malam hari ini kita akan belajar salah satu masterpiece beliau bidang pendidikan anak, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang itu ada 2 jilid besar. Kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Semoga tidak ada yang merasa gengsi. Mungkin ada yang masih begitu ya, belajar dari kitab, dari referensi-referensi timur, referensi-referensi keagamaan dan lain sebagainya. Mungkin lebih keren kalau referensi-referensi itu para filosof-filosof besar barat dan lain sebagainya. Tapi seperti algoritma kita ya, kita belajar apa saja, kita menjelajah kemana saja untuk belajar, untuk memperkaya sekaligus mempertajam. Karena kita tidak tahu hidup kita nanti dinamika arahnya kemana, konsep apa yang pas, teori apa yang sesuai. Kalau kita sudah punya banyak senjata, banyak pisau analisis, insya Allah lebih mudah. Jadi kalau teman-teman kok tiba-tiba bingung, Pak, saya itu belajar ini, belajar itu, ngerti ini, ngerti itu, saya bingung sendiri, Pak, yang paling benar yang mana, ya enggak apa-apa. Kalian sudah mulai naik kelas sedikit, mau berpikir, mau mencoba mulai memilih yang cocok, yang sesuai. Jadi mungkin memang kita levelnya yang naik kelasnya sedikit-sedikit. Tidak apa-apa ya, insya Allah pada saatnya kita akan ditolong oleh Allah. Menemukan yang pas, yang cocok, yang solutif, yang kadang-kadang tidak terduga. Pertolongannya Allah itu tidak selalu linier dengan ikhtiar kita. Kadang-kadang kita usahanya apa, tiba-tiba justru solusinya di luar yang kita upayakan. Ya cerita paling masyhur tentang ini kan ketika dulu Nabi Ismail waktu bayi dan Ibu Hajar yang sedang kebingungan mencari air. Itu kan wirawiri Safa Marwah sampai bolak-balik 7 kali. Dan airnya ketemunya tidak di Safa atau di Marwah, ketemunya di kakinya Nabi Ismail yang menjejak tanah ya atas ilham dari Allah melalui malaikatnya, yang di situ air kemudian keluar berlimpah ruah. Mbok yo ngerti kayak gitu kan, ndak usah lari-lari dari Safa dan Marwah. Tapi kalau ndak lari-lari mungkin ndak dapat itu. Itu kalau bahasa saya yaitu kadang-kadang ikhtiar kita dikabulkan Allah dengan versi yang berbeda
dari yang kita upayakan. Maka ndak apa-apa wis kita istiqomah ngaji, kadang paham, kadang ndak. Ngaji 2 jam mungkin yang dipahami hanya 1 menit, 1 quotes, atau alas monggo saja, ndak apa-apa. Insya Allah pada saatnya kita panen, mungkin di tempat yang tidak diduga-duga, dalam hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Semoga malam hari ini teman-teman bisa dapat 1-2 hikmah dari beliau, tokoh besar kita malam hari ini. Beliau ini memang dari keluarga ulama. Ayah beliau ya Syekh Said Ulwan, ya seorang ulama, dai, juga tabib. Nanti beliau seperti anak-anak muslim yang lain, cuma beliau ini cerdas, usia 15 tahun sudah hafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab. Kemudian beliau nanti kuliah di Al-Azhar, Mesir, Fakultas Usuluddin. Jadi meskipun beliau nanti ahli pendidikan, kalau di kita harusnya tarbiyah, tapi beliau Fakultas Usuluddin, S1 dan S2. Meskipun beliau terhalang menyelesaikan S3-nya di sana karena intrik-intrik politik di sana. Terus beliau jadi dai yang agak pindah-pindah, dosen yang diawali nanti beliau setelah kembali ke Suriah, terus ke Yordan. Setelah itu terakhir beliau di Mekah, di Universitas King Saud Abdul Aziz. Jadi di sana beliau ngajar sampai beliau meninggal. Karya beliau puluhan, sebenarnya dalam banyak genre. Tapi yang paling terkenal ya bidang pendidikan ini. Teman-teman yang kuliah di tarbiyah, insya Allah sudah kenal tokoh ini. Pasti sudah disampaikan di kampus. Kalau belum ya kebangetan. Karena ini tokoh masyhur sekali. Saya agak ragu-ragu mau ngambil tokoh ini karena khawatirnya sudah banyak disampaikan. Berarti ini untuk yang belum ya, sambil merefresh bagi yang sudah. Bismillah, kita mulai tentang pendidikan, secara lebih spesifik pendidikan dalam paradigma Islam. Meskipun ketika saya baca secara general sebenarnya konsep ini bisa dipakai siapa saja. Kita awali ya. Asumsi-asumsi tentang pendidikan anak. Ini mungkin agak mirip-mirip tokoh-tokoh kita bulan ini tentang pendidikan anak usia dini ini. Yang pertama dari bacaan saya, menurut beliau mendidik anak itu harus utuh, holistik. Tidak sekedar melatih pikirannya, tidak sekedar mengembangkan fisiknya, tapi juga ruhaninya. Makanya menurut beliau pengembangan kepribadian anak itu harus imbang. Fikriyahnya, ruhiyahnya, dan jasadiahnya. Seorang anak harus berkembang fisiknya, harus sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pikirannya. Berarti apa? Ya nanti kurikulum pendidikan itu harus mempertimbangkan 3 aspek ini. Kalian cerdasnya luar biasa, solehnya luar biasa, tapi sakit-sakitan. Itu kan manfaat dan maslahat ilmunya jadi berkurang. Waktunya dakwah, waktunya ngajar, masuk angin misal. Atau perutnya kembung. Itu saya cerita saya sendiri malam ini sebenarnya. Jadi agak tidak enak badan. Itu kenapa kurang fokus ke jasadiahnya. Maka skill seseorang anak itu harus digarap secara utuh. Ya dia harus mampu menjaga diri fisiknya, mengoptimalkan kemampuan pikirannya, dan mengorientasikan ruhaninya. Asumsi kedua, pendidikan itu tidak sekedar melakukan hal-hal tertentu untuk tujuan tertentu dan mencapai peringkat tertentu. Jangan-jangan kita selama ini di sini. Pendidikan itu seperti treatment yang temporer untuk tujuan tertentu demi peringkat tertentu. Peringkat tertentu itu kalau mahasiswa itu ya mungkin
IPK-nya, kalau murid mungkin nilai rata-rata rapotnya, kalau lembaga kampus atau sekolahnya mungkin rating akreditasinya. Itu hanya untuk peringkat-peringkat ini. Jadi bukan berarti tidak boleh itu, tapi kalimat beliau tidak sekedar itu, tidak sekedar perlakuan tertentu untuk tujuan tertentu dalam peringkat tertentu. Tapi apa? Harus lebih luas. Harus membentuk akhlak dan juga akidah. Akidah itu sandaran keimanan yang kuat untuk benteng dan juga membentuk kepribadiannya. Nanti ada penjelasannya kenapa harus ada akidahnya. Yang ketiga, kalau ini mirip kemarin ya. Setiap anak punya hidup sosial, biologis, intelektual, fisik, dan psikis masing-masing yang berbeda-beda. Dan mereka ini tidak bisa milih sendiri untuk mengaktualkan semua aspek tadi. Manusia itu terbatas. Dia memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan dari luar dirinya agar potensinya keluar. Jadi hakikatnya pendidikan itu sebenarnya. Mirip seperti 2 minggu sebelumnya. Oleh karena itu pendidikan itu sebenarnya nuntun, bimbing, menasehati agar anak keluar potensinya, bakatnya. Jadi karena manusia itu tergantung ada pancingan apa di sekelilingnya yang memicu dia keluar. Ini yang ketiga. Jadi hakikatnya manusia itu multidimensi, dia multipotensi. Cuma potensi ini tidak bisa keluar sendiri sebelum dituntun, diaktualkan, diaktifasi. Inilah gunanya pendidikan. Jadi ini 3 asumsi yang dipakai oleh beliau Syekh Nasikh Ulwan untuk merumuskan konsep-konsep pendidikannya. Beliau ini yang pertama kali mencetuskan ada pelajaran namanya Tarbiyah Islamiyah. Pelajaran, kalau sekarang mungkin mata kuliah pendidikan Islam. Itu beliau orang pertama yang menginisiasinya. Kalau kita baca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, jadi pendidikan itu hakikatnya adalah membekali manusia untuk kehidupannya di dunia. Tapi sekaligus mempersiapkan manusia untuk kehidupan setelah nanti meninggal. Ini bedanya ya dengan yang kemarin-kemarin. Jadi karena beliau berangkat dari tradisi agama, tentu saja ontologinya berbeda. Nah, tujuan tadi berhubungan dengan caranya. Makanya beliau menyebut membekali manusia untuk hidup di dunia dan mempersiapkan manusia untuk hidup di akhirat secara normatif, formatif, selektif, determinatif, integratif, aplikatif.